Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat teman-teman semua. Juga salam hormat saya buat teman-teman senior petani dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Bang Amel di Bang Amel Channel. Channel yang membahas seputar pertanian dan juga perkebunan, baik di lahan lepas ataupun di area pekarangan rumah. Dan buat teman-teman yang sudah hadir dan bergabung di channel ini, saya doakan semoga teman-teman semua selalu sukses lah ya dalam berkarya. Yang punya hutang mudah-mudahan dimudahkan dalam mencari rezeki sehingga bisa segera melunasi hutang-hutangnya lah. Selanggar nyawang kancane utang ora lunas-lunas melas ya pada karo sing gawe video. Dan buat teman-teman yang mungkin baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe lah ya, supaya teman-teman semua dapat notifikasi setiap saya upload video. Baik teman-teman, jadi di video kali ini tepatnya di tanggal 20 Juli 2023. Kali ini seperti biasa lah ya, saya mau sedikit berbagi pengalaman dan juga tips sederhana bagaimana caranya membuat sebuah media tanam dengan baik dan benar sehingga menghasilkan sebuah tanaman yang sesuai dengan apa yang kita harapkan ya teman-teman. Pastinya sehat dan juga subur. Lalu bahan apa saja yang dibutuhkan dan seperti apa prosesnya? Yuk bersama-sama kita belajar di video kali ini. Baik teman-teman, jadi bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat media tanam yang sehat dan subur adalah sebagai berikut ya teman-teman. Dan mudah-mudahan bisa dipahami lah ya. Sing dalam video nasi ngerasani. Oke teman bahannya. Dan bahan yang pertama dan paling utama yang kita butuhkan adalah tanah ya teman-teman. Dan jenis tanah yang digunakan bebas. Yang penting bukan tanah liat ataupun tanah yang mengandung banyak bebatuan ya teman-teman. Ya jangan lemah tanggane. Gue ya dumai wong. Lalu bahan kedua yang kita butuhkan adalah sekam padi ya teman-teman. Atau arang sekam. Sebagai contoh, kali ini saya menggunakan sekam padi ya teman-teman, dengan ukuran 2 ember. Dan usahakan sekam padi yang kita gunakan sudah mati ataupun sudah lama ya teman-teman. Untuk tanah tadi 1 ember ya teman-teman, nganti kelalen, kurang ngopi pak ya. Lalu bahan ketiga yang kita butuhkan adalah daun jati tua dan kering ya teman-teman, atau daun bambu yang sudah kering, ataupun bisa menggunakan daun-daun kering lainnya ya teman-teman. Sebagai contoh, kali ini saya menggunakan daun jati kering saja. Ya nganu anane. Di mana daun kering ini berfungsi sebagai humus yang pastinya dibutuhkan untuk tanaman kita ya teman-teman. Dan untuk ukuran kita menggunakan 1 ember saja. Lalu bahan keempat yang kita butuhkan adalah pupuk kompos atau pupuk organik ya teman-teman. Untuk pupuk ini kita bisa menggunakan kohe kambing, kohe sapi, ataupun kohe ayam. Dan usahakan pupuk organik yang kita gunakan ini sudah melalui proses fermentasi ya teman-teman. Untuk ukuran kita cukup menggunakan 3/4 ember saja. Lalu bahan kelima yang kita butuhkan adalah abu. Bisa abu dapur ataupun abu sekam padi. Dan pastinya abu yang sudah mati ataupun sudah lama ya teman-teman. Dan ukuran yang kita butuhkan cukup 1/4 ember saja. Lalu bahan keenam yang kita butuhkan adalah kapur delomit ya teman-teman. Dan untuk ukuran 1 ember tanah tadi kita cukup menggunakan kapur delomit ini sejumlah 200 gram saja ya teman-teman. Dimana kapur delomit ini berfungsi sebagai pengatur pH pada media tanam kita nanti ya teman-teman. Lalu bahan ketujuh yang kita butuhkan adalah plastik polybag. Dan ukuran polybag yang akan kita gunakan tergantung apa yang akan kita tanam nanti ya teman-teman. Sebagai contoh, untuk tanaman terong
45 up, untuk tanaman cabai rawit dan tomat 40 up, untuk cabai merah keriting atau cabai besar 35 up, untuk tanaman jahe dan bunga kol 30 up, dan tanaman bawang merah, seledri ataupun sawi 25 up. Dan sebagai contoh, kali ini saya akan menggunakan ukuran polybag 40 saja. Dan untuk hasil yang lebih maksimal, kita bisa menambahkan pupuk mikroorganisme dan juga pupuk NPK yang berimbang ya teman-teman. Dengan dosis masing-masing pupuk 20 gram untuk ukuran polybag 40. Dan proses pembuatannya adalah sebagai berikut. Baik teman-teman, jadi sebelum kita menuangkan media tanam kita di polybag, kita bisa menambahkan arang ya teman-teman di dasar plastik polybag kita seperti ini. Lalu kita bisa menuangkan sisa daun jati kering tadi di atas permukaan arang ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini. Dan fungsi arang sendiri sebagai penambah pemoles tanah dan juga penjaga kelembaban tanah. Dan daun jati kering ini dapat menjaga kesehatan media tanaman kita karena mengandung jamur trichoderma yang sangat dibutuhkan oleh media tanaman kita dari serangan bakteri negatif yang dapat mengakibatkan penyakit layu fusarium pada tanaman kita. Setelah seperti ini, kita bisa menuangkan media tanah tadi ke dalam polybag ini dengan volume setengah polybag terlebih dahulu. Dan hasilnya seperti ini. Lalu kita bisa menambahkan pupuk NPK berimbang dan pupuk organisme di atasnya. Dan hasilnya seperti ini. Lalu kita bisa menuangkan sisa media tanah tadi hingga penuh ya teman-teman di media polybag kita. Dan hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Dan seperti apa proses selanjutnya? Yuk simak di video berikutnya.